Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi tentang segmentasi pasar. Apa itu segmentasi pasar? Segmentasi pasar adalah pembagian kelompok konsumen atau pembeli yang memiliki kebutuhan, karakteristik, dan perilaku yang berbeda-beda di dalam pasar tertentu sehingga nantinya menjadi satuan pasar yang homogen dan dijadikan sasaran pasar dengan strategi marketing mix tersendiri. Tujuan segmentasi pasar yaitu 1. Memudahkan dalam membedakan pasar, 2. Pelayanan konsumen menjadi lebih baik, 3. Strategi pemasaran lebih terarah, 4. Mengenal kompetitor dengan segmen yang sama, 5. Evaluasi target dan rencana bisnis. Salah satu teori yang berkaitan dengan segmentasi pasar adalah dengan melakukan teori STP. STP yaitu segmentation, targeting, dan positioning. Segmentation yaitu menentukan segmentasi konsumen atau kelompok konsumen berdasarkan kategori tertentu. Targeting yaitu menentukan target atau sasaran konsumen secara tepat dan akurat. Positioning yaitu menentukan posisi produk di mata konsumen seperti apa hasil produknya. Ada beberapa syarat penentuan segmentasi pasar yang efektif yaitu 1. Dapat diukur, measurable, ukuran, daya beli, dan profil pasar harus dapat diukur dengan tingkat tertentu. 2. Dapat dijangkau, accessible, segmen pasar dapat dijangkau dan dilayani secara efektif. 3. Cukup besar, substansial, segmentasi pasar cukup besar atau cukup memberi laba yang dapat dilayani. Suatu segmen merupakan kelompok homogen yang cukup bernilai untuk dilayani oleh program pemasaran yang sesuai. 4. Dapat dibedakan, differentiable, berarti segmen tersebut dapat dibedakan dengan jelas. 5. Dapat dilaksanakan, actionable, berarti segmen tersebut dapat dijangkau atau dilayani dengan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Manfaat lain yang didapatkan perusahaan dengan melakukan segmentasi pasar adalah 1. Perusahaan akan dapat mendeteksi secara dini dan tepat mengenai kecenderungan dalam pasar yang senantiasa berubah. 2. Dapat mendesain produk yang benar-benar sesuai dengan permintaan pasar. 3. Dapat menentukan kampanye dan periklanan yang paling efektif. 4. Dapat mengarahkan dana promosi yang tersedia melalui media yang tepat bagi segmen yang diperkirakan akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. 5. Dapat digunakan untuk mengukur usaha promosi sesuai dengan masa atau periode-periode di mana reaksi pasar cukup besar. Dalam mengidentifikasi segmen pasar, ada 3 tahap prosedur yang harus dilakukan. 1. Tahap survei, 2. Tahap analisis, dan 3. Tahap pembentukan. Dalam pengelompokan segmentasi pasar, maka pembagiannya dibagi berdasarkan 9 kategori. 1. Segmentasi pasar berdasarkan geografi, 2. Segmentasi pasar berdasarkan demograf, 3. Segmentasi pasar berdasarkan psikografi, 4. Segmentasi pasar berdasarkan sosiokultural, 5. Segmentasi pasar berdasarkan hubungan secara ekstrim, 6. Segmentasi berdasarkan situasi penggunaan, 7. Segmentasi berdasarkan benefit, 8. Segmentasi hibrid, 9. Segmentasi pasar berdasarkan tingkah laku. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.